Jalan rusak dan berlubang di Kecamatan Semboro menelan korban jiwa. Seorang pengendara bernama Luluk Indarwati, warga Dusun Kerajaan RT 6 RW 11 Desa Umbul Rejo, Kecamatan Umbul Sari, tewas setelah jatuh terperosok di jalan berlubang tersebut. Menurut keterangan saksi, korban yang merupakan seorang tenaga kesehatan di Puskesmas Semboro tersebut bergerak dari arah utara dari Semboro dan akan pulang ke rumahnya di Desa Umbul Rejo. Itu terjadi pada waktu malam hari sekitar jam 11. Itu seorang perempuan perawat dari ATM Semboro itu jatuh di sini, di siglong, kepalanya di sini jatuh. Penyebabnya jatuh apa ini, Pak? Jalannya belegong-belegong, jalannya berlubang-lubang itu, Pak. Jalan Semboro itu berlubang-lubang semua, banyak ini sampai ke selatan. Apakah sering terjadi kecelakaan, Pak? Sering terjadi kecelakaan. Orang jatuh sering. Jalan berlubang semacam ini memang sering mencelakai para pengendara sehingga kerap menimbulkan korban luka-luka. Apa betul, Pak, jalan ini sudah makan korban, Pak? Ya, sudah. Kemarin malam satu orang perempuan jam 12 malam. Meninggal, Pak? Ya, meninggal. Jatuh sendiri atau bagaimana, Pak? Jatuh sendiri. Apa, Pak, penyebabnya, Pak? Ya, jalannya itu bergelombang, rusak berat. Apa belum pernah dibangun ini, Pak? Ya, Belum pernah dibangun ini, Pak? saya kira belum. Warga sekitar berinisiatif untuk melakukan penambalan menggunakan bahan seadanya. Nambel jalan, Pak. Mengapa ditempel, Pak? Apa rusak, Pak? Iya, Pak. Banyak yang lubang, Pak. Terus? Karena lubang, jadi antisipasi masyarakat ini, Pak. Banyak kecelakaan. Ada yang meninggal 3 hari yang lalu. Terus ini yang buat nempel apa ini, Pak? Semen, Pak. Biayanya dari mana ini, Pak? Dari masyarakat sendiri. Apa jalan ini tidak pernah ditempel, Pak? Belum 3 tahun sampai lubang semua. Ini ke daerah mana ini, Pak? Daerah Semboro. Belum Semboro pernah Kidul. diperbaiki, Pak. Harapannya kira-kira apa, Pak? Harapannya apa? Supaya bupatinya cepat bangunlah ini. Itu aja, Bupati Pak. yang baru itu. Selanjutnya warga berharap jalan rusak dan berlubang di Jember segera diperbaiki agar tidak semakin melukai para pengendara. Dari Semboro, Sugito, Jember, 1 TV melaporkan. Bagaimana kita memutus mata rantai. Usai melakukan rakor COVID bersama Bupati, Ketua DPRD Jember Idkon Syauki menegaskan bahwa COVID benar-benar nyata dan masih melanda seluruh daerah termasuk di Jember. Namun politisi PKB ini menyesalkan sebagian masyarakat yang tidak percaya jika COVID masih ada. Oleh sebab itu, Idkon meminta kepada seluruh anggota DPRD Jember agar lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya ke konstituen masing-masing, agar kesadaran masyarakat terhadap prokes bisa semakin ditingkatkan. Pada masyarakat di tingkat bawah bahwa COVID ini nyata adanya. Di kalangan sebagian masyarakat itu, sebagian masyarakat itu kan apa ya? Ada semacam paranoia ya. Jika orang sakit mau dibawa ke rumah sakit, belum itu sudah awas hati-hati di COVID kan, awas hati-hati di COVID kan. Nah ini perlu peran serta ya dari tokoh-tokoh masyarakat, termasuk anggota dewan, 50 anggota dewan. Diharapkan warga Jember semakin disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan memakai sabun ataupun hand sanitizer, serta menjaga jarak, dan mensukseskan program vaksinasi COVID-19 karena sudah dinyatakan aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, serta dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Salah satunya yakni Sugiono, perajin APD warga Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Jember, yang kebanjiran pesanan APD. Imbas kasus COVID-19 yang kembali meningkat hingga memicu angka kematian yang tinggi. Sugiono memproduksi APD sesuai dengan pesanan pelanggannya. Selain dari rumah sakit, klinik, juga para medis banyak memesan APD produksinya untuk menangani COVID-19. Saat ini pesanan APD melonjak hingga 500 buah per bulannya. Padahal menurut Sugiono, sebelum lebaran hanya 100 buah per bulan. Sementara itu untuk memenuhi jumlah pesanan, Sugiono merekrut tenaga kerja yang diambil dari tetangga sebelah sebagai tenaga jahit dengan menggunakan bahan spons.
Satu buah APD Sugiono melempar dengan harga di atas Rp100.000 sesuai dengan jarak pengiriman. Dengan ukuran all size, pengiriman dilakukan menggunakan paket khusus ke berbagai wilayah di tanah air. Jika kasus COVID semakin tinggi, bukan tidak mungkin beberapa hari ke depan pesanan APD bakal makin membludak dan dirinya dipastikan kewalahan. Permintaan APD akhir-akhir ini memang meningkat, terutama dari luar Pulau Jawa, dari Kalimantan, kemudian dari Sulawesi, kemudian dari Irian gitu. Jadi bisa 1 bulan itu bisa 500. Kalau kemarin-kemarin sebelum pandemi meningkat itu hanya 100 kita kirim ke luar Jawa itu. Kali untuk Jawa sendiri memang ya ada sih, tapi tidak terlalu signifikan karena memang hanya mungkin nakes-nakes pribadi itu yang pesan sendiri. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Sidang paripurna dengan agenda pandangan fraksi tentang nota pengantar LPP APBD 2020 di gedung DPRD Jember ini terpaksa ditunda karena salah satu anggota dewan diketahui terpapar COVID-19. Para petugas kesehatan langsung melakukan tes swab dadakan terhadap seluruh anggota dewan, sekretaris dewan, serta para jurnalis yang sering meliput kegiatan legislatif. Ketua DPRD Jember Itkon Syauki membenarkan bahwa ada salah satu anggotanya yang terinfeksi COVID-19 dan informasi tersebut baru diterima pada pagi hari tepatnya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Oleh sebab itu, pihaknya langsung membatalkan sidang paripurna serta melakukan swab untuk mencegah terus meluasnya penyebaran COVID-19. Karena beliau kemarin hadir di rapat paripurna. Karena itu pimpinan memutuskan pertama rapat paripurna ini ditunda, dan akan bisa ulang. Yang kedua, kegiatan DPRD ini untuk sementara ditiadakan. Habis ini mau disemprot disinfektan di seluruh gedung, seluruh ya, ruangan, sampai hari Senin nanti sambil kita melihat perkembangan progres yang ada nantinya hasil pemeriksaan. Berarti baru diketahui tadi pagi? Baru diketahui tadi pagi, maka itu pimpinan memutuskan semua yang hadir di rapat paripurna kemarin hari ini wajib di tracing, wajib di swab antigen. Berarti paripurnanya ditunda? Semua. Paripurnanya ditunda? Ditunda. Sampai ya nanti, sampai pimpinan menjadwal ulang. Setelah kejadian ini, gedung DPRD akan di-lockdown selama beberapa hari ke depan sambil menunggu hasil swab. Itkon meminta kepada masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun ataupun hand sanitizer, menjaga jarak, serta mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Dari Jember, Deka Aji Jember 1 TV melaporkan. Setelah dilakukan tracing dan swab terhadap seluruh anggota dewan, sekwan dan jurnalis yang meliput sidang paripurna di gedung DPRD tanggal 22 Juni 2021 lalu, jumlah anggota dewan yang positif COVID-19 dinyatakan bertambah menjadi 2 orang, yaitu dari fraksi Nasdem dan juga dari fraksi PKB. Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi mengaku sudah mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan dan juga Sekretariat Dewan bahwa ada satu anggota fraksi PKB di DPRD yang terkonfirmasi positif corona. Sehingga yang bersangkutan sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan intensif. Apalagi yang bersangkutan memang memiliki penyakit bawaan sehingga memiliki resiko yang cukup tinggi. Sementara itu untuk anggota fraksi PKB lainnya yang dinyatakan negatif, sudah diinstruksikan agar melakukan isolasi mandiri di rumah dan meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Dapat laporan bahwasanya salah satu anggota FKB positif. Maka saya perintahkan kepada ketua fraksi untuk menghubungi yang bersangkutan dan keluarganya agar segera dilakukan penanganan karena yang bersangkutan ini resiko tinggi. Biarpun secara pemeriksaan kemarin orang yang bersangkutan ini kan tidak ada gejala. Mantan Ketua GP Ansor Jember ini berharap seluruh kegiatan yang mengumpulkan orang banyak harus dihindari karena kasus COVID-19 kembali meningkat, apalagi terdapat varian baru. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.
Setelah mendengar adanya 2 anggota DPRD Jember yang terpapar COVID-19, Ketua Satgas COVID NU Ayub Junaidi sudah meminta kepada Ketua DPRD Idkon Syauki yang juga dari fraksi PKB agar membatasi kegiatan tatap muka di gedung Dewan agar penularan virus corona tidak semakin meluas. Zoom anggota yang baca hadir nggak apa-apa, kan cuma paling berapa fraksi? 8, cuma 8 orang ditambah bupati namanya. Wakil nggak usah ikut ya, kalau memang wakil aja, bupati saja, sama pimpinan yang mimpinan cuma berapa orang. Yang lain-lainnya Zoom semua, termasuk UPD dan sebagainya melalui Zoom. Toh saya yakin Pemda kan punya sumber daya manusia maupun di sekretariat DPR sudah beberapa bulan yang lalu kan juga sudah dipraktekkan hal-hal seperti itu. Itu untuk menjaga situasi kondisi saat ini agar tidak terjadi lagi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-75, Polsek Umbul Sari bersama Polres Jember, para tenaga kesehatan serta muspika setempat mengadakan penyuntikan vaksin gratis terhadap warga sekitar. Awalnya jumlah pesertanya diperkirakan sekitar 200 orang saja, tapi ternyata yang hadir melebihi perkiraan hingga mencapai 400 peserta. Untuk memastikan pelaksanaan program ini berlangsung lancar, Kapolres Jember AKBP Arif Rahman menyempatkan hadir untuk meninjau secara langsung. Serbuan vaksin nasional serentak ya, itu memang ada program dari Kapolri, yaitu dikaitkan dengan HUT Bayangkara. Sehingga kita dalam rangka pencegahan ini, vaksin ini, kita berbondong-bondong memberikan vaksin tersebut melalui 3 pilar ya kemarin, agar masyarakat itu betul-betul antusias. Selain itu, Muspika juga akan terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya vaksin COVID-19 karena sudah dinyatakan aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan juga dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dari Desa Tanjung Sari. Setelah vaksin tadi gimana rasanya? Rasanya alhamdulillah nggak terasa gimana-mana, nggak ada efeknya. Terima kasih. Ini sekarang nunggu apa? Tinggal nunggu sertifikatnya aja. Ya. Diharapkan warga selalu mematuhi protokoler kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan memakai sabun ataupun hand sanitizer, serta menjaga jarak. Dari Umbul Sari, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Vaksinasi digelar di halaman Makodim 0824 Jember. Ratusan warga tampak sudah mengantri untuk divaksin. Untuk petugas vaksinatornya, Kodim melibatkan tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Baladika Husada Jember. Giat ini disambut positif oleh warga karena sangat membantu utamanya untuk mencegah penularan COVID-19, mengingat kasus COVID-19 jenis baru mulai mengkhawatirkan. Sementara itu, Pasiter Kodim 0824 Jember, Kapten Infanteri Abdul Muntolib yang memimpin giat tersebut berharap vaksinasi ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Jember. Setidaknya dalam 1 hari ini 200 orang ditargetkan dilakukan vaksin, baik dari kalangan lansia maupun remaja. Pada pagi ini kita melaksanakan vaksinasi 1 juta vaksin yang dilaksanakan di Kodim, khususnya dalam rangka kegiatan HUT Bayangkari ke-75 dengan target 200 vaksin yang dilaksanakan untuk hari ini. Ini tadi didominasi anak-anak muda, itu memang bagian dari sosialisasi sejak awal atau bagaimana? Begitu juga ada sebenarnya sosialisasi komunikasi tadi melalui media sosial. Ada kalangan dari mahasiswa, ada pemuda, ada santri. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Vaksinasi lansia di Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari yang dilakukan di Balai Desa setempat ini juga menerapkan sistem berhadiah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
Hadiah yang disediakan oleh Kades Dedi Kasrianto ini berupa kompor gas, rice cooker, termos, jam dinding, dan hadiah menarik lainnya. Dengan demikian, para lansia sangat antusias untuk mengikuti vaksinasi. Bahkan, Puskesmas Umbul Sari menurunkan 2 tim tenaga kesehatan. Apalagi sebelumnya Kades Dedi Kasrianto juga sudah bersiaran keliling desa serta melibatkan RT dan RW untuk mensosialisasikan kegiatan vaksinasi berhadiah. Yang pertama tentunya kita melalui Bapak RW dan RT sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua kemarin itu kita mengadakan siaran keliling untuk memberitahukan bahwa hari ini ada vaksin gratis di Balai Desa Umbul Sari. Untuk souvenir itu yang jelas untuk memacu para warga terutama lansia itu berbondong-bondong mendatangi Balai Desa Umbul Sari untuk ikut vaksin sekarang ini, dan itu dana pribadi dari saya. Untuk menertibkan warga agar tidak berkerumun, pihak pemerintah desa dibantu Babinsa dan Babin Kantipmas. Sudah berapa lama Bu sakit? Ya kira-kira kurang lebih 1 tahun sudah. Iya. Bu, mengapa Ibu mau divaksin? Ya, karena orang-orang divaksin biar selamat gitu. Biar sehat gitu Pak ya? Biar sehat ya. Enggak takut Bu? Enggak. Petugas menghimbau kepada warga termasuk yang sudah divaksin untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, pakai sabun ataupun hand sanitizer, memakai masker dan juga menjaga jarak. Dari Umbul Sari, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Perlu diketahui kepada segenap. Dengan dimediasi oleh pemerintah desa Semboro dan Muspika setempat, puluhan warga Semboro menyampaikan keluhannya tentang abu pabrik atau polusi udara dan sejumlah jalan rusak di Dusun Rowotapen yang dinilai disebabkan oleh truk tebu. Oleh sebab itu, warga meminta pihak manajemen untuk segera memperbaiki sistem dan peralatan agar tidak merugikan warga sekitar. Semboro ini dikuasai petani tebu, tapi yang merasakan orang yang petani, yang bagi seperti saya ini bukan petani. Ya, jadi kemungkinan besar sebenarnya unek-unek ini dari dulu sudah direncanakan, tapi tidak pernah putus. Karena apa? 75% pegawai PG orang Semboro. Saya yakin kalau orang Semboro seru juga PG di bawah itu paman, pasti banyak yang tidak setuju karena pekerjaannya orang Semboro. Yang ditakutkan kalau bicara begini, tendensinya dari PG ini ada pemecatan karyawan atau kamu gara-gara tidak setuju kamu keluar dari PG. Yang saya dapat seperti itu. Yang diinginkan masyarakat itu cuma apa? Tidak ada lagi. Apa kompensasinya untuk masyarakat kecil yang tidak ikut di dalam tebu? Itu. Humas Pabrik Gula Semboro akan mengkaji ulang permintaan warga dan akan meneruskan ke kantor Direksi Surabaya. Secara sepihak menganggap kami tidak peduli di sana. Ada beberapa bentuk CSR lain dalam edukasi, dalam kami menggerakkan perekonomian. Hampir 60% warga masyarakat Semboro yang usia produktif berada di industri pengolahan pabrik gula. Dan data itu valid karena data itu kami ambil dari data pemerintah desa yang ada di website. Kaitannya dengan tebu banyak faktor Pak yang tadi saya sampaikan. Secara manajemen kami sudah berupaya untuk mengganti jenis bahan baku boiler. Itu sudah kami lakukan. Namun ketika dalam pelaksanaannya ada beberapa debu yang masih ada. Ini yang kemudian menjadi penelitian kami, apakah debu ini bersumber dari bahan baku yang masuk. Kepala Desa Semboro berharap masalah ini segera teratasi dengan baik agar situasi bisa kembali kondusif, tanpa gesekan ataupun konflik. Tadi adalah forum kita karena ada aduan warga terkait abu PG, jadi kita gelar mediasi di Balai Desa. Dan hasil daripada forum ini tadi ada kesepakatan antara PG dengan masyarakat. Salah satunya adalah pemberian CSR dan langkah-langkah PG untuk perbaikan terhadap adanya abu ini secara teknis. Dari Semboro, Sugito Jember 1 TV melaporkan.
Angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang puluhan hektar tanaman tembakau yang ada di Desa Bagon, Kecamatan Puger, Jember. Akibat kejadian tersebut, tanaman tembakau milik petani yang berumur sekitar 45 hari rusak dan daun tembakau banyak yang sobek. Untuk menghindari kerugian yang cukup besar, petani menyiasati dengan melakukan panen dini dengan memilah daun tembakau yang masih layak dijual. Menurut petani, akibat terjangan angin puting beliung yang disertai hujan lebat tersebut, kerugian ditafsir puluhan juta rupiah. Kemarin sore pada hari Kamis ada hujan angin, Mas, sehingga berdampak pada tanaman tembakau dan juga jagung yang ada di wilayah 3 desa di sini. Ada Kasihan Timur, ada di Desa Bagon yang terdampak lebih parah, terus Jambiarum. Kalau melihat kondisi tembakau seperti ini gimana, Mas, untuk nasibnya? Kalau tembakau sebetulnya petani kemarin ketika sudah kena hujan angin roboh itu tadi malam bergerak untuk langsung dibumbun lagi, diberdirikan lagi. Tetapi kalau kita bicara kualitas, kalau sudah seperti ini tanamannya banyak yang nantinya pasti akan berdampak pada kualitas, karena daunnya banyak yang robek, juga itu banyak robek-robek itu, sehingga tidak bisa masuk kualitas dekblat ataupun omblat. Pastinya larinya lari ke filler ini sudah, kalau seperti ini sudah, Mas. Pasca terjadinya angin puting beliung yang menerjang puluhan hektar tanaman tembakau milik petani, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan beserta stafnya langsung meninjau ke lokasi kejadian. Sementara itu, menurut Imam Sudarmaji, Kepala Dinas Pertanian Jember, pihaknya akan mencarikan solusi dengan menggandeng stakeholder terkait untuk membantu para petani agar tidak mengalami kerugian yang besar. Di wilayah Puger Bagon ini khususnya memang kemarin dengan curah hujan yang tinggi disertai angin, akhirnya banyak areal khususnya tembakau ya yang rubuh atau rusak. Nah, ini memang perlu perhatian juga dari pemerintah dan kerjasamanya dari masyarakat dan juga dengan mitra. Jadi harapannya petani ini juga bisa bermitra dengan eksportir yang ada di sini. Kenapa? Karena tembakau ini sekarang masih menjadi tanaman idola, yang mana petani mengharapkan bahwa dengan tanaman tembakau dia bisa meningkatkan pendapatan dan meningkatkan hasilnya. Yang mana sekarang pemerintah ini juga menyiapkan keinginan dari petani. Contohnya kita mengharapkan bahwa petani juga bisa menjadi eksportir. Jadi makanya insya Allah bulan 7 ini di akhir kita memang akan mengangkat bahwa akan ada festival Curutu internasional. Harapannya bahwa Jember ini kembali menjadi idolanya, yaitu kota tembakau, dan ada eksportir juga yang tertarik. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.